Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah kita hari ini dapat berjumpa dalam mata kuliah Cyber Security, di mana hari ini kita akan membahas topik case study, deteksi, dan analisis ransomware. Minggu kemarin kita sudah belajar banyak tentang bagaimana cara menginstalasi Wireshark dan bagaimana melakukan identifikasi pola serangan menggunakan Wireshark secara dasar. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau materi kita tentang deteksi dan analisis ransomware. Nah, kasus ransomware terjadi di Rumah Sakit Los Angeles pada tahun 2016 dan terjadi infiltrasi jaringan dengan menonaktifkan jaringan dan komputer dengan menggunakan serangan ransomware. Penjahat cyber menuntut uang tebusan sebesar $17.000 atau sekitar 255 juta untuk memulihkan jaringan dan komputer yang penuh dengan informasi penting dan konfidensial pasien. Ransomware adalah malware yang membatasi akses terhadap informasi dengan mengenkripsi file dan folder dengan kunci yang tidak mungkin dibuka, dan selanjutnya penjahat cyber akan meminta uang tebusan untuk membuka akses ke file dan folder. Ibaratnya ketika kita mempunyai file, itu ibaratnya kita punya rumah, di mana ada penjahat. Rumah itu disegel sama mereka, sehingga kita tidak bisa memasuki rumah itu, padahal di dalam rumah itu ada barang-barang berharga. Nah, segel atau gembok yang mereka gunakan itu dia bisa membukanya dengan jaminan atau tebusan harus memberikan sejumlah uang. Nah, begitulah kira-kira ilustrasi daripada masalah ini. Kemudian metode deteksi ransomware. Ada 3 metode deteksi dalam pengenalan atau pengidentifikasian ransomware ini. Yang pertama adalah static feature based atau fitur berbasis statis dapat digunakan oleh perangkat lunak antivirus dan mudah dihindari oleh penyerang, seperti penyerang yang menggunakan teknik pengemasan atau perubahan struktural kode malware mereka. Kemudian ada metode host based atau analisis dinamis, di mana malware artefak dieksekusi di lingkungan virtual machine yang juga memiliki keterbatasan karena malware saat ini dapat mendeteksi lingkungan VM atau komputer host dan juga kurang mampu mendeteksi sampel malware baru dan cenderung menghasilkan peringatan palsu atau menghasilkan kesalahan klarifikasi. Metode network forensic based behavior adalah pendekatan yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola lalu lintas yang tidak normal selama pengoperasian jaringan. Kemudian ada server ransomware bisa menginfeksi melalui beberapa metode yang berbeda dengan dampak yang lebih merusak dan lebih mahal. Skema umum distribusi, penyebaran, dan infeksi ransomware melalui jaringan berbasis seperti mendownload file, phishing email, download drive-by, atau situs web yang disusupi, dan yang lain sebagainya. Ransomware adalah malware yang membatasi akses ke informasi penting perorangan atau perusahaan dengan cara mengenkripsi file dan akan meminta pembayaran uang tebusan dengan imbalan kunci untuk melakukan dekripsi yang tujuannya untuk memulihkan file yang terenkripsi. Embryo ransomware yang disebut PC Cyborg dimulai pada tahun 1989 oleh Dr. Joseph Popp. Setelah terinfeksi, PC Cyborg akan menyembunyikan semua folder file dan mengenkripsi file di drive C. Kemudian sebuah pesan naskah meminta uang tebusan sebesar $189 yang ditujukan ke PC Cyborg Corporation. Ransomware serangan pertama menggunakan kriptografi kunci publik untuk menggabungkan kombinasi virus dan kuda Trojan atau Trojan Horse yang disebut kriptovirus atau serangan kriptovirologikal. 5 fase serangan ransomware umumnya yang terdiri dari yang pertama,
Exploitation dan infection. File ransomware perlu dieksekusi di komputer. Proses penyebaran dan infeksi sering dilakukan melalui email phishing atau memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi perangkat lunak, misalnya adalah Adobe Flash atau Internet Explorer. Kemudian ada exploitation dan infection. Setelah proses exploitation dan infection, ransomware executable akan dikirim kembali ke sistem korban. Jadi file X-nya itu dikirim setelah sudah terinfeksi. Setelah dijalankan mekanisme, proses ini bisa memakan waktu beberapa detik tergantung dari latensi jaringan. Ransomware adalah penyebaran jaringan yang paling sering dieksekusi melalui enkripsi yang kuat dan ditempatkan di folder app data atau temporary di profil pengguna. Kemudian ada backup spoliation. Setelah proses pengiriman dan eksekusi, ransomware akan mencari file dan folder cadangan dan menghapus semua file untuk menghindari korban yang akan mengembalikan file dan folder yang telah dienkripsi. Dalam sistem Windows, alat FSS admin menghapus salinan bayangan volume sistem seperti CryptoLocker, ransomware, dan Loki akan menjalankan perintah untuk menghapus semua salinan bayangan daripada sistem. Kemudian ada file encryption. Setelah file, folder, dan kopi salinan bayangan benar-benar dihapus, malware akan melakukan pertukaran kunci aman dengan server command dan control atau C2 dan membangun kunci enkripsi yang hanya akan digunakan pada sistem lokal. Ransomware akan mengidentifikasi secara unik setiap sistem lokal untuk membedakan kunci enkripsi yang kuat di antara mereka menggunakan algoritma AES-256. Proses enkripsi dapat berlangsung dari beberapa menit sampai beberapa jam tergantung pada latensi jaringan, jumlah dan ukuran dokumen, dan jumlah perangkat yang terhubung. Kemudian yang terakhir adalah user notification dan cleanup. Notifikasi pengguna dan pembersihan dalam permintaan pemerasan fase ini dan instruksi pembayaran dipresentasikan kepada korban. Instruksi permintaan pemerasan dan disimpan ke hard drive. Terkadang file instruksi di folder yang sama dengan file term enkripsi. Contohnya ada di CryptoWall versi 3 dengan nama file help decrypt. Kemudian kita akan berlanjut pada deteksi dan analisis ransomware, termasuk kapan dan pertama kali komputer host terinfeksi, bagaimana analisis IP dan nama host komputer yang telah terinfeksi, dan malware apa yang menginfeksi nama host PC STEWI. Ini deteksi dan analisis ransomware akan saya sertakan di video selanjutnya. Kemudian kita akan mengenal tentang exploit kit. Adalah kerangka kerja berbasis server, eksploitasi dengan memanfaatkan kelemahan dalam aplikasi perangkat lunak yang biasanya dikaitkan dengan browser web dan menginfeksi korban tanpa disadari oleh korban bahwa komputernya telah terinfeksi. Rick Eka adalah pengiriman dan distribusi gateway malware yang berfungsi mengarahkan korban untuk mengunduh sesuatu yang bermuatan malware. Jadi ada dua jenis, ada exploit kit dan ada Rick Eka. Kemudian ada spam email. Spam email adalah cara penyebaran dan pendistribusian langsung ke korban ransomware untuk memasuki tautan yang telah terinfeksi. Perangkat lunak merusak dan mengambil bagian aktif pada korban untuk mengklik tautan atau file lampiran yang telah disuntikkan malware. Jadi, kalau ada spam malware itu jangan diklik karena dia ada tautan di mana dia akan melakukan eksekusi terhadap file yang akan merusak komputer kita. Kemudian ada pseudo dark flag, adalah aplikasi kode atau skrip yang dipakai pembuat server ransomware, berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dari korban ke server exploit kit dengan mode diam-diam. Skrip pseudo
Door-Click memiliki tugas untuk menyuntikkan ke halaman web dan server web sampai ke tingkat root. Ini adalah chain event pseudo Door-Click, di mana yang pertama, korban pertama mengunjungi situs web atau situs yang telah disusupi, atau skrip berbahaya lainnya, dan skrip disuntikkan ke situs web yang dikompromikan untuk mengajukan permintaan HTTP pada exploited landing page. Kemudian, landing page EK menemukan dan menentukan apakah komputer memiliki kerentanan, biasanya aplikasi berbasis browser dan Adobe Flash Player, dan selanjutnya mengirim EK exploit untuk memanfaatkan aplikasi yang rentan. Kemudian jika eksploitasi berhasil, EK mengirimkan payload ransomware dan melakukan aktivitas untuk mengakses dan mengenkripsi file dan folder tanpa disadari. Korban benar-benar telah terinfeksi oleh payload ransomware tersebut. Demikian adalah penjelasan tentang deteksi dan analisis ransomware. Selanjutnya kita akan bertemu di video selanjutnya tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi file yang sudah terserang si ransomware ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.